Erik, saya sudah masukkan ya. Oke, Pak. Oke, saya sudah siap kok ini. Bentar. Saya record sebentar. Saya nggak perlu muncul di sini. Baiklah, salam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan dimanapun mereka kalian berada. Tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan untuk mau membuka hati kita. 7 hari lamanya kita bekerja, pada hari yang ke-7 ini kita mau datang dan menyembah Tuhan. Namun sebelumnya kita mau mengangkat pujian penyembahan yang mengatakan, Kudus, kuduslah Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Mari kita buka hati kita. Mari kita angkat pujian ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu,
berseru, kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kita angkat pujian ini satu kali lagi. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Mari kita sembah Dia. Oh Yesus, Kau layak disembah, Kau memuji Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau layak kami sembah Tuhan, Kau layak diagungkan, mulia nama-Mu Yesus. Oh Yesus, Kau layak kami sembah. Yesus, Kau layak kami sembah Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, memuji dan permuliakan nama-Mu Yesus. Oh Yesus, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, sebab Kau yang layak kami sembah. Yesus, haleluya. Oh, glory Kau Tuhan. Sungguh baik Kau Tuhan, sungguh baik Kau Tuhan. Kita angkat pujian ini satu kali lagi. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga, seluruh surga sujud menyembah.
bersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kasih setiamu Tuhan, buat penyertaanmu, buat berkat-Mu yang kami rasakan ya Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan mulai ibadah kami pada minggu hari ini Tuhan. Kiranya Engkau urapi ke setiap kami yang ada di sini ya Tuhan. Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Kau berkati juga yang melayani Engkau Tuhan pada saat hari ini Tuhan. Pemain musik, yang singer, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi dengan senantiasa Tuhan. Tuhan, doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Masa ada sukacita? Amin. Puji nama Tuhan, kita akan menaikkan pujian kita yang mengatakan jangan lelah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Yang Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah
beriman. Amin firman. Baiklah, kita akan mengangkat pujian yang mengatakan Yesus kasih waktu. Mari kita angkat pujian ini dengan sukacita. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang-sayang, sayang-sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Baiklah, tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita. Kita membuka hati kita supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi memuji dan permuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau mengangkat pujian yang mengatakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Jemaat persilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Untuk menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang
Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini, untuk menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku dan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Mari kita akan bangkit berdiri dan kita akan bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur bagi Engkau Bapa Surgawi, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini, di mana Tuhan Engkau masih memberikan kami waktu, di mana Tuhan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada banyak saudara-saudara kami di tempat yang lain, mereka rindu untuk beribadah tetapi tidak bisa. Itulah sebabnya Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersuka cita karena Tuhan masih memberikan kami waktu. Bapa, lalu sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan berkata-kata kepada setiap kami, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Sebab itu Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, hadir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita. Sekalipun dalam situasi seperti ini, sekalipun dalam situasi yang kadang-kadang memang kita tidak bebas untuk berkumpul. Tapi kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan, itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita akan membuka Alkitab kita pada pagi hari ini di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-44, tetapi kita tidak akan membaca semuanya. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan.
Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Firman Tuhan pagi hari ini saya memberikan satu tema bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali ada seorang ateis tidak mengenal Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan. Suatu kali dia sedang berburu, saudara, masuk ke tengah hutan yang dalam. Masuk terus. Nah, satu kali saudara, ketika dia lagi mulai mencari binatang, buruannya, tiba-tiba dia ketemu dengan segerombolan singa yang sangat buas. Dia coba tembak satu, tetapi ternyata saudara, banyak temannya, yang lain mulai datang dan mulai menyerang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dia berkali-kali mencoba menembak, tetapi singa itu tetap menyerang mereka. Tetap menyerang dia coba berlari. Hari sudah semakin sore saudara, semakin sore dan semakin gelap. Dan celakanya saudara, peluru yang dia bawa itu sudah habis. Maka dia coba lari. Singa itu mengejar terus, dia berlari. Tapi kemudian dia terpeleset satu jurang yang cukup dalam. Nah, karena hari sudah mulai gelap saudara, jatuh situ. Nah, tetapi saudara, dia masih beruntung karena ada satu pohon tempat dia berpegangan. Wah, dia coba pegangan di situ. Coba pegang erat. Nah, di tengah-tengah putus asa seperti itu saudara, dia berteriak minta tolong. Tolong, tetapi tidak ada seorang pun yang menolong. Lalu dia mulai berkata begini saudara. Tuhan, kalau memang Engkau ada, tolonglah aku. Tolonglah aku. Ya. Satu kali dia berteriak, tidak ada jawaban. Dia ulangi lagi, Tuhan, kalau Engkau sungguh ada, tolonglah aku. Dan tiba-tiba saudara, terdengar satu jawaban. Aku ada. Iya, aku ada dan aku mau menolongmu. Wah, dia sangat bergembira, sangat bersuka cita. Lalu Tuhan berkata begini saudara. Kalau memang engkau percaya kepadaku. Dia katakan apa? Aku ingin mengetahui sejauh mana engkau mempercayai aku. Oh ya, saya akan percaya kepadamu. Lalu Tuhan berkata begini. Kalau memang engkau percaya kepadaku, lepaskan tanganmu. Wah, dia mulai bergumul saudara. Waduh, mana ini kalau aku lepaskan, kalau aku jatuh, matilah aku. Sekali Tuhan berkata, kalau memang engkau percaya kepadaku, lepaskan tanganmu. Wah, dia mulai bergumul saudara, dia mulai bergumul. Saudara, tapi apa yang terjadi saudara? Dia tidak mau melepaskan pegangan dari pohon itu. Dia pegang terus sepanjang malam, dia terus berpegangan saudara. Sambil berusaha menahan badannya, sambil berusaha dia cari tumpuan. Semalam-malaman dia pegangan. Lalu ketika hari sudah mulai siang saudara. Dan dia melihat ternyata jarak kakinya dengan tanah itu kira-kira segini apa? Sejengkal. Ya, pokoknya sangat pendek sekali. Lalu dia berkata, coba kalau tadi malam aku lepaskan tanganmu. Aku tidak semalam-malaman berjuang. Aku tidak kesakitan. Aku tidak kepayahan. Coba kalau tadi malam aku lepaskan tanganku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berkata bahwa aku percaya kepada Tuhan, bukan hanya sekedar berkata aku percaya, tetapi disitulah kita juga harus mentaati apa yang Tuhan katakan.
Ketika kita ditanya apakah engkau percaya kepada Tuhan Yesus, oh ya saya percaya, gampang. Tetapi yang berikutnya bukan hanya sekedar percaya, tetapi juga mentaati apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Maka kepada seorang ateis ini Tuhan berkata, kalau memang kau percaya kepadaku, lepaskan tangan. Kalau dia lepaskan, dia selamat. Dia tidak akan semalam-malaman menahan sakit. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita percaya bahwa aku percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita juga akan mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak hanya sekedar berkata, oh ya aku percaya. Tetapi kita akan mempercayakan seluruh kehidupan kita, keberadaan kita kepada Tuhan Yesus. Kita kembali ke bacaan kita pada pagi hari ini, saudara. Kenapa sepertinya Tuhan terlambat ya menolong Maria dan Marta? Sepertinya, kenapa sepertinya Tuhan terlambat? Ternyata ada maksud Tuhan. Ternyata ada tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan yang pertama apa? Supaya Allah dipermuliakan. Ayat yang keempat dari Yohanes 11 tadi dikatakan begini. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Sekalipun sepertinya terlambat, tetapi ada tujuan Tuhan. Yang pertama, supaya Allah dipermuliakan. Ada banyak persoalan, ada banyak masalah, ada banyak kejadian yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan ada pergumulan-pergumulan yang terus-menerus kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita. Namun tinggal bagaimana saudara dan saya menyikapi. Bagaimana saudara dan saya meresponi, bagaimana saudara dan saya menanggapi atas persoalan, atas kejadian yang kita hadapi. Ada orang yang meresponi satu masalah dengan menyalahkan orang lain. Coba kalau dulu dia tidak begini-begini, oh saya tidak begini, saya enggak seperti ini. Menyalahkan orang lain. Ada lagi yang menyalahkan diri sendiri, waduh coba kalau aku tidak begini, wah pasti tidak akan terjadi. Ada lagi yang mulai bersungut-sungut, Tuhan bukankah aku sudah begini. Tetapi kenapa Tuhan izinkan, tetapi kenapa saya yang mengalami, bukan orang lain. Bahkan ada saudara yang menyalahkan Tuhan. Satu kali ada satu jemaat yang kami layani, saudara, dia punya anak kuliah di Jogja sudah semester terakhir. Anak itu pintar sekali, anak itu cerdas, saudara. Ya, orang tuanya sangat membanggakan dia. Wah, diharapkan satu saat nanti anaknya akan berhasil. Tapi apa yang terjadi, saudara? Satu kali naik motor terjadi kecelakaan dan anak itu meninggal. Orang tuanya kenal Tuhan, artinya dia orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi ketika itu terjadi, maka dia berkata begini, Tuhan kenapa engkau kejam? Anakku yang pintar, anakku yang masih muda, yang energik ini, kenapa Tuhan memanggil? Kalau begitu Tuhan engkau kejam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang ketika persoalan terjadi, ada orang yang menyalahkan Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa lewat masalah, lewat persoalan, lewat pergumulan yang saudara dan saya hadapi, sebenarnya Tuhan mau menyatakan pertolongannya kepada kita. Sebenarnya Tuhan mau menyatakan kuasanya, sebenarnya Tuhan mau menyatakan mujizatnya atas saudara dan saya. Sehingga melalui kejadian itu, melalui persoalan itu, maka Tuhan dipermuliakan.
Ketika kita bisa melewati satu persoalan, ketika kita bisa melewati satu pergumulan yang berat, maka Tuhan punya rencana supaya Tuhan dipermuliakan. Sehingga ketika saudara bertemu dengan seseorang yang sedang menghadapi pergumulan, dan ketika kita berkata, saudara, ayo tetap percaya kepada Tuhan Yesus, ayo tetap kuat, ayo tetap semangat. Kebanyakan orang kan berkata begini, iya gampang ngomong, karena kamu tidak melakukan. Tetapi ketika saudara dan saya sudah mengalami pertolongan Tuhan, maka kita bisa berkata, aku sudah mengalami. Tuhan itu sungguh baik. Bagaimana kita bisa berkata bahwa Tuhan itu baik kalau kita tidak pernah mengalami? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu sungguh Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup menyembuhkan ketika kita tidak pernah mengalami satu sakit penyakit? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, sekalipun tidak enak bagi kedagingan kita, tapi ingat Tuhan punya satu rencana, yaitu supaya melaluinya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita bisa berkata bukan karena kuat kami, bukan karena hebat kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi semata-mata karena pertolongan Tuhan. Sehingga lewat itu saudara yang dikasihi itu, orang akan berkata, wah kalau begitu, orang Jawa bilang, wah nek ngono aku melu. Kalau begitu aku mau percaya kepada Yesusmu. Kalau seperti itu aku mau mengikutinya. Di situ Tuhan memberikan kepada saudara dan saya kesempatan untuk kita bersaksi. Ingat saudara bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik atas hidup saudara dan saya. Ya, ingat itu. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik atas hidup saudara dan saya. Lah nek ngono kenapa Tuhan mengizinkan masalah dan lain sebagainya? Sekali lagi ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan di balik semua itu. Satu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan pagi hari ini, ketika apapun yang sedang saudara dan saya hadapi, mari tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa ada rencana Tuhan, ada rancangan Tuhan yang besar yang Tuhan mau siapkan atas hidup saudara dan saya. Sehingga melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Lalu yang kedua saudara, kenapa pertolongan Tuhan sepertinya terlambat? Yang kedua, supaya kita belajar percaya. Ayat yang ke-15 saudara. Dari Yohanes 11 ayat yang ke-15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan saja ketika nanti di ayat-ayat berikutnya, karena lewat kejadian itu banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus lagi mengajar kepada murid-muridnya, karena dikatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Bagi siapa? Yang waktu itu Yesus lagi bersama-sama dengan muridnya dalam satu pelayanan. Ya ketika diberitakan bahwa Lazarus sakit, Yesus lagi melayani bersama dengan murid-muridnya. Dan Yesus mau mengajar kepada murid-muridnya untuk belajar percaya. Saudara, ternyata percaya ini perlu belajar. Kenapa saudara? Ada satu jemaat kami di Pekalongan, dia berkata begini, Pak Parti, kalau semuanya berjalan dengan baik, kita diberkati, kita usahanya berhasil, semuanya berjalan dengan baik, kita gampang mengucap syukur.
Kita gampang berkata, Tuhan engkau sungguh baik. Tapi coba kalau semuanya dalam keadaan yang tidak baik. Usaha bangkrut, anak sakit. Masihkah kita berkata bahwa Tuhan itu baik? Ternyata Pak Parti tidak gampang. Saya mengalami, dia kata. Nah ini saudara, ketika dia berkata bahwa saya mengalami, itu akan menjadi berkat. Dia punya toko obat saudara, ya, obat-obatan ya kayak apotek, dulunya belum jadi apotek tapi sekarang sudah jadi apotek. Nah satu kali ada BP POM, ya, itu datang, dia periksa obat-obatnya, wah, ternyata ada beberapa yang bukan beberapa, banyak sekali yang seharusnya tidak boleh dijual. Wah itu diambil semua. Wah dia berkata, semuanya sudah habis, tidak ada lagi harapan. Dia tinggal duduk aja. Nah disitulah dia mulai bertanya, kalau seperti ini apakah Tuhan itu baik? Dia katakan, aku sudah ngalami Pak Parti. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh ternyata bahwa percaya itu perlu belajar. Yesus lagi mengajar murid-muridnya supaya nanti mereka belajar untuk percaya. Kenapa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-14, ya, Yohanes 11 ayat 11 dan ke-14, di situ dikatakan begini saudara. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku akan pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tidur dalam arti yang biasa. Kata Yesus, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ketika Yesus berkata bahwa Lazarus lagi tertidur, mereka tidak mereka tidak ngerti. Makanya perlu diajar untuk percaya. Ketika Yesus berkata bahwa Lazarus tidur, mereka berkata, Tuhan, kalau tidur ya nanti dibiarin aja kan nanti dia bangun. Tapi maksud Tuhan Yesus, Lazarus sudah mati. Nah jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ternyata untuk percaya itu perlu belajar. Matius pasal 8, ayo kita buka sebentar. Matius pasal yang ke-8, ayat 23 dan 27 sampai 27. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27, angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang apa? Kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun takut kepadanya. Nah jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, padahal murid-murid sudah bersama-sama dengan Yesus, bareng dengan Yesus. Mereka sudah melihat mujizat-mujizat yang Yesus nyatakan atas mereka. Pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa yang Yesus nyatakan. Mereka bareng dengan Yesus, bersama dengan Yesus. Mereka sudah melihat. Tetapi ketika ada gelombang yang besar, mereka ketakutan dan berkata, Guru, kita akan binasa, Tuhan kita akan binasa. Yesus menegur mereka dengan keras. Yesus berkata apa? Kamu yang kurang apa? Percaya. Dengan kata lain Yesus mau berkata, bukankah aku sudah menunjukkan kuasa aku banyak sekali. Kenapa kamu hari ini tidak percaya juga? Ternyata bahwa percaya ini perlu belajar saudara. Terus menerus.
terus-menerus. Ketika keadaan kita tidak baik, mari kita tetap berkata, Tuhan, Engkau sungguh Allah yang baik. Memang tidak gampang, saudara. Tidak gampang. Kita belajar bersyukur juga tidak gampang. Ya, kalau semuanya baik bersyukur gampang, semua orang bisa. Tapi ketika keadaan tidak baik, masihkah kita berkata bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik? Masihkah kita bisa mengucap syukur ketika segala sesuatunya tidak baik? Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada pagi hari ini kita terus belajar untuk tetap mempercayai Tuhan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan baik atau tidak baik menurut kedagingan kita. Kenapa saudara? Kadang-kadang yang menurut kita tidak baik tetapi di dalam pemandangan Tuhan baik. Kenapa? Karena Tuhan sedang mengajar saudara dan saya supaya kita bisa naik tingkat. Ya. Tuhan lagi mengajar saudara, Tuhan lagi menguji saudara supaya saudara lebih kuat lagi. Kita mulai belajar terus mempercayai Tuhan dalam segala keadaan apapun. Lalu yang ketiga saudara, kenapa pertolongan Tuhan sepertinya terlambat? Yang ketiga, supaya kita bisa belajar dari Maria. Kembali ke Yohanes 11 ayatnya yang ke-32, dikatakan demikian saudara. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara nanti buka dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42, bahwa memang karakter Maria dan Marta itu berbeda. Ya. Marta dia orangnya sibuk, dia orangnya energik. Maka ketika Yesus dan rombongan bersama murid-muridnya datang, maka dalam Lukas 10, Maria wah dia mulai menyiapkan hidangan, dia mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Wah dia sibuk sana, sibuk sini sudah. Apakah salah? Tidak salah sebenarnya. Yang salah adalah ketika kesibukan itu mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Nah sebaiknya saudara ketika Marta lagi sibuk seperti ini, Maria duduk di bawah kaki Yesus. Maria dia mendengarkan apa yang Yesus katakan. Maria mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dia duduk di bawah kaki Tuhan. Sementara tadi Marta wah sibuk. Sampai Marta berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, saudaraku itu dikandani. Saudaraku itu dibilangin suruh nolong aku. Masa aku sendirian sementara dia duduk tenang. Wah aku yang sibuk sendirian. Lalu Yesus berkata, Marta, Marta, engkau sibuk dengan banyak sekali hal. Hanya ada satu hal yang penting. Maria telah mengambil. Yaitu apa? Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Maria ini tenang saudara, orang yang tenang. Ya. Dia orangnya yang tenang. Ketika ada persoalan, ketika ada masalah dia tenang. Nah dalam Yohanes pasal 11 ya, ayatnya yang ke-20 dan 21, ayat yang ke-20 ya Yohanes 11 tadi. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia apa saudara? Pergi mendapatkan Tuhan Yesus. Ya, pergi di sini dia mulai datang kepada Tuhan Yesus. Ya. Ia pergi mendapatkan, tetapi apa? Maria tinggal di rumah. Ketika dengar bahwa Yesus datang, wah Marta itu cepat-cepat dia pergi, dia cari Tuhan Yesus. Tetapi Maria di rumah. Dia orangnya lebih tenang.
Saudara yang dikasihi itu, ada orang yang ketika ada persoalan, wah dia sudah mulai gelisah, mulai takut, mulai khawatir. Tapi ada orang yang ketika ada persoalan datang, dia mulai tenang. Dia mulai ambil waktu untuk berdoa. Inilah sikap Maria. Mulai berdoa, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal yang sama yang mereka katakan, ya. Baik Maria dan Marta mengatakan satu perkataan yang sama, tetapi respon Yesus berbeda. Ayat yang ke-21 dari Yohanes 11, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dan jawaban Tuhan Yesus itu berbeda dengan jawaban Yesus ketika Maria berkata. Ketika Marta ngomong seperti itu, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, ayat yang ke-32, jadi dikatakan Maria juga mengatakan hal yang sama. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 35. Maka menangislah Yesus. Ketika Marta berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di tempat ini, saudaraku enggak mati. Yesus berkata di ayat-ayat berikutnya, ya, menerangkan bahwa pasti dia akan dibangkitkan. Lalu Marta berkata, ya aku percaya bahwa nanti setelah akhir zaman nanti akan dibangkitkan. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tetapi ketika Maria yang berkata, Tuhan, seandainya engkau ada di tempat ini, saudaraku tidak mati. Mendengar perkataan yang sama, respon Yesus berbeda. Ayat 35, ketika Maria mengutarakan itu, maka menangislah Yesus. Kenapa saudara? Karena Maria mengatakan dengan kerendahan hatinya. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka ketika dia menyampaikan itu, tergeraklah hati Yesus. Di sini kita mau belajar saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika saudara dan saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita memuji dan menyembah dia dengan kerendahan hati. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memperhatikan. Kemarin saya mendengar ya, pas pelajaran homiletik ya tentang berkhotbah. Enggak tahu siapa yang ngajar. Menyanyi dan memuji itu beda. Ya, nyanyi saudara bisa aja nyanyi di mana aja. Tapi ketika saudara memuji, itu hati kita itu sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita menyembah, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau nyanyian sekedar nyanyi aja, saudara, semua orang bisa menyanyi. Tapi ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan dengan kerendahan hati, maka disitulah kuasa dan mujizat Tuhan akan dinyatakan atas saudara dan saya. Dan hasilnya saudara, ketika Maria berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Hasilnya di ayat yang ke mulai 42 ya. 43. Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Hasilnya saudara, Lazarus dibangkitkan. Ada mujizat Tuhan yang terjadi. Ada kuasa Tuhan yang terjadi ketika kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Seperti yang Maria lakukan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran kita pada pagi hari ini.
Kenapa sepertinya pertolongan Tuhan itu terlambat? Ingat, ada satu tujuan Tuhan. Yang pertama, supaya Allah atau Tuhan dipermuliakan. Ketika saudara dan saya ditolong oleh Tuhan, ketika saudara dan saya mengalami kuasa dan mujizat Tuhan, ingat, supaya Tuhan dipermuliakan. Bukan untuk, lu ini aku, enggak. Karena ada banyak orang yang mulai memuji-muji, menyanjung-nyanjung pendeta. Tapi seharusnya kita berkata bahwa supaya Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, supaya kita belajar percaya bahwa janji Tuhan adalah iya dan amin. Kita mulai belajar percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, dia tidak pernah terlambat. Maksud Tuhan, tujuan Tuhan yang ketiga, supaya kita belajar dari Maria, mempunyai sikap rendah hati. Kita datang kepada Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya kuasa dan mujizat Tuhan itu dinyatakan atas hidup saudara dan saya. Amin. Untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sekali lagi kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi buat firman-Mu pada pagi hari ini yang sungguh-sungguh mengajar kami Tuhan. Supaya kami tetap memiliki iman kepada Tuhan. Supaya kami tetap percaya dalam segala keadaan apapun. Bahwa Tuhan Kau tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik. Sekalipun mungkin hari-hari ini kami belum melihat pertolongan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan adalah tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali pada yang bertugas. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga memberikan persembahan berupa persembahan kami Tuhan, berupa rupiah-rupiah Tuhan. Kami tahu Tuhan persembahan ini tidak sebanding dengan apa yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tapi kami ya Tuhan mau mempersembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, maupun yang belum sempat memberi Tuhan, kiranya di lain waktu, di lain hari Tuhan belum memberi dengan sukacita. Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Pengumuman minggu depan seperti biasa, ibadah jam 9 pagi. Kepada jemaat diundang untuk kembali datang untuk beribadah di tempat ini.
Baiklah, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada minggu hari ini. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Kita akan punya ini satu kali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Enggak kayak boleh berkumpul di tempat ini Tuhan untuk kami memuji dan permuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, melainkan menjadi berkat di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, kami telah beribadah Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami sekalian ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sekali lagi Tuhan. Buat apa yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Doa berkat saya persilakan kepada hamba-Nya. Mari kita akan bangkit berdiri secara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau sudah menolong menyertai dalam ibadah kami dari awal pertengahan pada akhirnya. Pujian penyembahan yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Biar ini berkenan di hadapan-Mu. Setiap perkataan-perkataan firman yang sudah kami baca, sudah kami dengar. Biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Bapa, pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat para pemimpin rohani kami. Baik dari tingkat pusat sinode sampai ke tingkat daerah. Bila Tuhan memberikan hikmat kepada setiap mereka. Bila Tuhan Engkau yang akan terus menuntun sehingga kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan. Dan setiap kami hamba-hamba-Mu di daerah-daerah, Tuhan Engkau juga yang akan menolong. Bapa, pada pagi hari ini kami juga membawa Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami.
Biarlah Tuhan Engkau juga yang akan menolong, memberkati Tuhan dalam situasi yang seperti ini. Masih terjadi corona Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang akan tolong. Mulai dari Bapak Presiden sampai ke tingkat paling rendah, biarlah Tuhan juga yang akan menolong. Biarlah mereka memerintah dengan takut akan Engkau. Khususnya Tuhan untuk Kabupaten Singkawang ini, kami meletakkan di dalam tangan Tuhan, mulai dari Bupati sampai tingkat RT. Biarlah roh takut akan Tuhan ada atas setiap mereka, sehingga kami masih diberikan kebebasan untuk kami bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami menyerahkan sepanjang minggu yang akan datang, biarlah anugerah Tuhan yang akan terus menolong menyertai kami. Biar dalam setiap pekerjaan kami, kegiatan kami, Tuhan Kau yang akan memberkati, Tuhan Kau yang akan menolong ya Bapa. Sebab itu Tuhan Yesus juga berdoa biarlah melalui Bisom di tempat ini Tuhan, kami boleh menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan ya Bapa. Makasih Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah olehmu berkat dan damai sejahtera yang melimpah-limpah, berkat jasmani, berkat rohani, berkat di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus